Halo, pernah nggak sih kamu lagi berdiri di atas tanah, ya mungkin pas lagi di lapangan sekolah nungguin upacara, atau sekedar berdiri di pinggir jalan, terus kamu mikir, bumi yang kita injak ini sebenarnya diam aja atau gimana ya? Iya, biasanya kita ngerasa tanah itu tuh super permanen dan kaku banget. Kayak nggak mungkin gerak sama sekali. Nah, bener banget. Kita kan ngerasanya daratan di bawah kaki kita ini diam. Tapi gimana kalau kenyataannya tanah tempat kamu berpijak ini tuh sebenarnya lagi berselancar pelan banget di atas lautan batu pijar yang super panas? Itu tuh bisa dibilang ilusi sensorik terbesar yang kita alami tiap hari loh. Soalnya kan skala waktu pergerakan bumi itu jauh banget melampaui umur kita sebagai manusia. Jadi ya kita ngerasa semuanya diam. Padahal kalau kita punya remote ajaib gitu ya buat mempercepat waktu, daratan ini bakal kelihatan kayak gimana tuh? Bakal kelihatan persis kayak permukaan sup kental yang lagi mendidih pelan di atas kompor. Permukaannya itu terus bergeser, saling tabrakan, dan teraduk terus-menerus. Wow, sup mendidih. Nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bongkar habis rahasia dari si sup mendidih itu. Khususnya, lapisan kulit bumi tempat kita tinggal ini. Iya, dan sumber materi kita kali ini seru-seru banget. Betul, kita udah ngumpulin banyak materi mulai dari modul geografi SMA, terus panduan mitigasi bencana, sampai jurnal ilmiah dan teks historis. Misinya sederhana sih, kita mau nerjemahin teori geologi yang rumit ini jadi konsep yang gampang banget dipahami. Biar kamu bisa ngerti kenapa ada gempa, gunung letus, tanpa harus pusing ngafalin rumus ya. Tepat banget. Oke, mari kita bedah perlahan. Kalau planet ini kita belah, apa sih sebenarnya yang ada di bawah kaki kita ini? Coba deh kamu bayangin sebutir telur rebus. Kalau kamu belah dua telur rebus itu pelan-pelan, nah strukturnya itu mirip banget sama planet kita. Kuning telurnya itu inti bumi ya? Benar, kuning telurnya itu inti bumi yang ada di tengah. Suhunya luar biasa panas, terbuat dari logam padat dan cair, terutama besi dan nikel. Terus putih telurnya itu mantel bumi. Yang wujudnya kental tadi itu kan? Iya, bagian atas dari putih telur atau mantel ini panas dan kental. Dia elastis kayak aspal jalanan pas siang hari bolong yang terik banget. Nah, bagian paling luarnya, si cangkang telur yang keras dan gampang retak itu, itulah litosfer. Kerak bumi tempat kita hidup ya? Betul, tempat hutan, lautan, gedung-gedung bertingkat itu, ya nempelnya di cangkang ini. Agak bikin merinding sih analogi cangkang telur ini. Berarti tempat peradaban kita ini super tipis dong dibandingin isinya. Sangat tipis, secara proporsional tuh kerak bumi ketebalannya cuma sekitar 5–70 kilometer aja. Cuma segitu. Padahal putih telurnya atau mantelnya tuh seberapa tebal? Mantel bumi itu tebalnya bisa sampai 2.900 kilometer loh. Jadi ya kita ini cuma hidup di atas selaput tipis di atas bola panas raksasa. Gila sih. Terus apakah si cangkang tipis ini bahannya sama semua di seluruh dunia? Enggak juga. Litosfer ini tersusun dari dua komposisi utama yang numpuk. Bagian atasnya itu dominan silika sama aluminium yang ngebentuk benua tempat kamu berpijak sekarang. Terus di bawahnya ada silika dan magnesium yang lebih elastis buat nahan dasar samudra. Oke, jadi daratan benua sama dasar laut itu beda bahan. Tapi, tunggu, kalau cangkang telur kan mulus tuh, nyelimutin semua permukaan. Bumi kita kan nggak utuh ya cangkangnya. Benar, cangkangnya udah retak-retak. Retakan ini ngebentuk potongan raksasa yang sering kita sebut lempeng tektonik. Ada belasan lempeng besar dan banyak lempeng kecil. Dan lempeng-lempeng ini mengapung dan bergeser di atas mantel yang kental tadi ya. Tepat. Dan karena lempeng ini bawa bagian yang beda, ada yang bawa benua dan ada yang bawa samudra. Karakter mereka pas ketemu juga beda banget. Nah, soal lempeng benua dan samudra ini, ada satu data dari sumber kita yang bikin saya lumayan bingung nih. Oh ya? Bagian mananya tuh? Logika dasar saya tuh gini, sesuatu yang lebih tebal pasti lebih kuat nahan posisi kan? Kerak benua itu tebalnya bisa sampai 40 km, sementara kerak samudra itu tipis, cuma 6–10 km aja. Terus pertanyaannya, Pas mereka tabrakan, kenapa kerak samudra yang tipis itu justru selalu nyusup dan tenggelam ke bawah kerak benua? Bukannya lempeng setebal 40 km harusnya neken yang tipis. nah, hal yang sangat menakjubkan di sini tuh berkaitan sama fisika dasar, yaitu massa jenis atau kepadatan material. Tebal itu nggak selalu berarti lebih berat loh. Oh, berarti kerak benua itu tebal tapi ringan gitu?
Bener banget, kerak benua itu emang tebal dan tinggi, tapi material utamanya batuan granit. Granit itu relatif ringan massa jenisnya. Sedangkan kerak samudra, biarpun tipis, dia terbentuk dari batuan basalt purba yang padat banget, gelap, dan kaya zat besi. Saya mulai nangkap nih. Berarti ini kayak kita ngebandingin balok kayu yang tebel sama plat besi yang tipis ya? Persis. Coba deh kamu taruh kayu tebal dan plat besi tipis di air, terus tabrakin. Pasti kayu tebalnya tetap ngapung dan plat besinya bakal langsung meluncur tenggelam ke bawah kayu kan? Tepat banget. Kepadatan kerak samudra itulah yang bikin dia selalu mengalah dan menunjam ke bawah kerak benua. Proses ini di geologi disebut zona subduksi. Dan pas dia nyusup ke bawah, dia bakal kena panas mantel dan meleleh lagi ya? Iya, dia didaur ulang jadi magma lagi. Makanya umur kerak samudra itu muda-muda. Jarang ada yang umurnya di atas 200 juta tahun. Beda sama kerak benua yang ngapung terus. Benua tuh kayak perahu tua yang nggak pernah tenggelam ya, umurnya bisa miliaran tahun. Betul sekali. Nah, pergerakan ini kan berarti dipicu dari dalam ya. Kalau kita balik ke analogi panci rebusan tadi, air panas naik, dingin turun, arus konveksi kan? Arus konveksi, benar. Panas dari inti bumi bikin mantel yang kental tadi berputar. Putaran ini kerja kayak ban berjalan atau conveyor belt yang nyeret lempeng tektonik di atasnya. Hasil seretan itu yang bikin lempeng tabrakan. Dan pergerakan dari dalam bumi ini yang kita sebut tenaga endogen ya. Tepat. Dan tabrakan inilah yang melahirkan fenomena alam raksasa, salah satunya gunung. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari hasil riset kita. Kalau samudra nabrak benua, samudra tenggelam. Tapi kalau benua nabrak benua, India nabrak Eurasia tuh contohnya. Keduanya kan sama-sama tebal dan ringan. Nggak ada yang mau ngalah tenggelam. Jadi batunya saling nekat mendesak ke atas, ngelipet, dan ngerobek mangit jadi pegunungan Himalaya. Iya, proses itu yang kita sebut orogenesa atau pembentukan gunung. Dan ngomong-ngomong soal gunung, ada yang bikin takjub banget soal sejarahnya. Sebelum ada ilmu geologi, orang Arab kuno itu ngebayangin gunung kayak apa sih? Ada di teks kuno kan? Betul, di teks seperti Surah An-Naba ayat 7, mereka ngebayangin langit itu kayak tenda dan gunung itu sebagai pasak atau paku tendanya, biar bumi nggak oleng. Dulu rasanya ini cuma kiasan puitis aja. Tapi geologi modern malah ngebuktiin hal ini secara harfiah loh. Gimana tuh penjelasannya dari sisi sains? Geologi ngejelasin ini pakai teori isostasi. Isostasi itu prinsip keseimbangan. Kamu ingat kan bentuk gunung es di lautan? Yang kelihatan di permukaan air cuma ujung atasnya doang kan? Tepat. Biar ujung atasnya stabil dan nggak terbalik, harus ada balok es raksasa yang jauh lebih besar tertanam di bawah air laut. Nah, gunung juga gitu. Tunggu dulu, maksudnya Himalaya itu punya struktur batu raksasa yang nembus jauh ke dalam tanah? Bener banget. Gunung itu bukan cuma gundukan tanah numpang di atas permukaan. Mereka punya akar geologis raksasa yang nancap jauh ke dalam mantel bumi. Jadi semakin tinggi gunungnya, akarnya makin dalam. Iya. Akar ini fungsinya distribusiin tekanan dan nyaimbangin kerak bumi di atas astenosfer yang cair. Ini mirip banget sama fungsi pasak tenda tadi. Wah, tanpa akar itu bumi tempat kita hidup bisa oleng dong ya, lempeng ya? Bisa dibilang bakal super nggak stabil sih kalau nggak ada isostasi ini. Gila. Dan ada satu bukti lagi soal pergerakan lempeng yang ngangkat gunung ini. Para ilmuwan tuh nemuin fosil kerang purba di puncak pegunungan Himalaya. Fosil laut di atas awan. Kebayang nggak tuh? Itu bukti nyata kalau batuan di puncak dunia itu dulunya adalah dasar lautan yang terlipat dan terangkat perlahan ke atas gara-gara tabrakan lempeng. Tapi pergerakan lempeng ini nggak selamanya mulus kayak slow motion kan? Enggak dong, seringkali lempengnya macet, nyangkut satu sama lain. Tapi tenaga dari bawah terus dorong mati-matian. Coba deh, kamu bayangin lagi nekuk penggaris plastik. Makin ditepuk, makin melengkung. Energi ketahan terus, pas lewat batas elastisitasnya, snap, penggaris patah seketika. Nah itu dia, energi yang tertahan berpuluh-puluh tahun itu lepas dalam hitungan detik. Hentakannya merambat sampai ke atas. Dan kamu ngerasain itu sebagai guncangan gempa bumi atau seisma. Dan ini penting banget buat kita yang dengerin sekarang. Soalnya, kamu yang tinggal di Indonesia, ini tuh bukan sekedar daratan biasa. Kita ini lagi duduk di atas simpang jalan tol tektonik paling sibuk sedunia. Posisi Indonesia itu memang unik sekaligus menakutkan ya. Kita dijepit 3 lempeng raksasa. Ada Eurasia dari utara,
Australia nekan dari selatan sama Pasifik dari timur laut ya. Betul, makanya kita punya banyak banget gunung berapi dan zona patahan. Ada sekitar 25 wilayah rawan gempa di Indonesia. Gempa Aceh 2004 atau Nias 2005 itu contoh nyata energi mematikan dari pergeseran ini. Makanya, paham geologi ini bukan cuma buat ngerjain soal ujian SMA aja, tapi insting bertahan hidup. Mitigasi itu krusial. Ngomongin mitigasi, di sumber kita ada panduan yang mind-blowing nih soal lift. Oh ya, panduan kalau gempa pas lagi di dalam lift kan? Kebanyakan orang pasti bakal panik dan maksa buka pintu. Padahal yang benar itu segera tekan semua tombol lantai di panel liftnya. Kenapa bisa gitu? Karena pas gempa, sistem kelistrikan gedung bakal mati otomatis biar nggak kebakaran. Kalau kamu cuma tekan lantai 1, padahal lagi di lantai 10, lift bisa nyangkut di tengah-tengah pas listrik mati. Bahaya banget. Jadi kalau kita tekan semua tombol, sistem komputernya bakal maksa lift berhenti di lantai terdekat yang bisa dicapai ya. Bener, momen pas pintu terbuka sekian detik itu adalah tiket kamu buat lari keluar sebelum lift bener-bener mati total di dalam lorong gelap. Wah, ini ilmu mahal nih. Terus ada lagi skenario kalau kita lagi nyetir mobil pas gempa. Suspensi mobil kan bikin guncangan gempa susah dirasain. Iya, biasanya guncangannya tersamarkan, tapi kerasa di setir kan? Betul, tiba-tiba ban berasa gundul dan setir hilang kontrol kayak ngelindas minyak. Padahal itu aspalnya yang lagi bergelombang gara-gara gelombang seismik. Solusinya, pelan-pelan minggir dan hindari reklama. Observasi yang menyelamatkan nyawa tuh. Tapi ngelihat semua kehancuran ini, gempa, tsunami, gunung meletus, apakah tenaga endogen ini emang cuma monster yang merusak kehidupan kita aja? Kalau dilihat dari sudut pandang korban, wajar sih mikir gitu. Tapi kalau kita hubungkan sama gambaran besarnya secara geologis, alam itu selalu nyari keseimbangan. Berarti ada sisi baiknya dong. Tentu, tenaga endogen ini justru mesin kehidupan. Bayangin, gunung berapi meletus ngeluarin abu vulkanik. Awalnya mematikan, tapi abunya itu isinya paket lengkap mineral super. Zat hara yang bikin tanah jadi subur banget itu ya? Benar, dia berubah jadi tanah andosol. Makanya lereng gunung di Jawa atau Sumatera padat penduduknya. Lahan pertanian di sana super produktif karena subur banget. Oh, jadi kayak pertukaran gitu. Gunung meletus minta bayaran hari ini, tapi ninggalin ladang panen buat ratusan tahun ke depan. Selain itu, aktivitas tektonik ini juga ngumpul-ngumpulin mineral emas, perak, batu bara, sampai panas bumi atau geotermal buat energi kita. Tanpa proses dari dalam bumi ini, kita nggak bakal punya logam buat bikin HP yang kamu pakai sekarang loh. Luar biasa. Tapi ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari dulu, bumi muntahin magma berjuta-juta tahun jadi batuan beku yang keras. Bukannya bumi bakal makin gede numpuk batu? Kemana perginya semua batu itu setelah ribuan tahun kena hujan panas? Nah itu, ini membuktikan kalau alam punya pasukan pembersihnya. Tadi kita bahas tenaga dari dalam atau endogen. Sekarang, bagian bongkarnya itu dikerjain sama pasukan dari luar, yaitu tenaga eksogen. Ini yang menurutku adalah program daur ulang paling lambat, senyap, tapi paling epik di alam semesta. Siklus batuan. Gimana tuh pasukan cuaca ini kerja? Mulainya kan dari magma panas tadi. Dia keluar terus membeku jadi batuan beku. Contohnya kayak batu apung atau batu obsidian purba. Terus si batu beku yang keras ini dihajar tiap hari ya sama tenaga eksogen. Betul, dihajar air hujan, angin kencang, panas siang, dan dingin malam. Proses fisika dan kimia ini lama-lama meretakkan si batu dan menghancurkannya. Ini namanya pelapukan. Dari batu segede gaban, hancur jadi kerikil dan debu? Terus debunya hanyut ke bawah air hujan kan? Hanyut ke bawah air atau angin itu yang kita kenal sebagai erosi. Nah, remahan ini terbawa terus sampai akhirnya numpik di dasar danau atau laut. Numpuk terus-terusan sampai tebel. Terus apa yang terjadi sama tumpukan debu ini? Karena numpuk berjuta tahun, lapis demi lapis, beratnya ngasih tekanan raksasa ke lapisan paling bawah. Akhirnya remahan itu mengeras lagi jadi batu baru, namanya batuan sedimen. Batu endapan kayak batu pasir atau konglomerat ya. Dan yang bikin kaget, batu kapur yang sering dijadiin bahan dasar semen buat bangun rumah kita, itu dari mana coba asalnya? Itu fakta yang gila sih emang. Buat kamu yang denger ini, bayangin aja batu kapur raksasa di Gunung Kars itu berasal dari miliaran cangkang binatang laut purba yang mati terus ngendap jadi batuan sedimen. Jadi semen di dinding kamarmu itu dulunya cangkang laut loh. Menakjubkan banget kan? Tapi siklusnya belum selesai.
Batu sedimen ini kalau tertimbun makin dalam gara-gara tektonit, dia bakal kena tekanan dan suhu ekstrim dari perut bumi. Oh, dipanggang dari bawah tapi ditekan dari atas gitu. Betul, dimasak di kondisi ekstrim. Akhirnya struktur kimia batunya berubah radikal, jadi batuan metamorf atau batuan malihan. Berarti batu kapur dari cangkang tadi tuh bisa berubah jadi marmer yang mahal mengkilap itu ya? Tepat banget. Dan pada akhirnya, batuan metamorf ini bisa terdorong lagi masuk ke dalam astemosfer, terus meleleh jadi magma lagi. Siklusnya muter terus sampai kiamat. Wow! Jadi kesimpulannya, litosfer atau kulit bumi yang kelihatan diam ini tuh nggak mati sama sekali ya? Dia mesin dinamis yang didorong tenaga endogen dari dalam, terus diukir dan dihancurin sama tenaga eksogen dari luar. Semuanya muter dalam siklus batuan yang seimbang. Jadi lain kali kamu lagi jalan dan ngeliat kerikil di selokan, atau ngeliat bukit di kejauhan, atau tiba-tiba ngerasain tanah getar pelan, ingat ya, kamu lagi nyaksiin langsung siklus miliaran tahun yang ngebentuk rumah kita ini. Bener sekali. Tapi, ya, sistem raksasa yang saling terhubung ini memunculkan satu pertanyaan penting buat direnungin. Pertanyaan apa tuh? Kita kan tadi udah bahas teori isostasi ya, soal keseimbangan kerak benua di atas mantel bumi gara-gara ada beban, kayak gunung es di lautan. Iya, akar gunung nyimbangin berat yang ada di atasnya. Nah, bayangin kalau pemanasan iklim global terus lanjut dan bikin lapisan gletser es super tebal di kutub yang beratnya triliunan ton itu mencair habis ke laut. Berarti beban berat di atas kerak benua kutub mendadak hilang dong? Betul. Kalau bebannya hilang tiba-tiba, apakah daratan benua di bawahnya bakal memantul naik secara drastis, nyari keseimbangan isostasi baru? Dan kalau dia naik mendadak, apa itu bakal memicu rentetan gempa bumi atau kebangkitan gunung berapi dalam skala yang belum pernah manusia modern lihat? Wah, membayangkannya aja bikin merinding. Keseimbangan bumi emang hal yang luar biasa rapuh ya. Silahkan kamu renungkan sendiri fenomena raksasa ini di bawah kaki kamu setiap harinya. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.